Hai, hari ini kita akan belajar bahasa Inggris mengenai, nah ini lanjutan dari video yang sebelumnya ya. Ketika kita mulai mencoba membaca kata di bahasa Inggris, tapi ternyata yang kita pelajari di bahan pelajaran tentang membaca abjad satu-satu gitu ya, kok jadi bisa beda-beda. Nah ini bagian keduanya, penjelasan tentang kenapa bedanya dan segala macamnya di video yang ke-1 udah ya, nggak usah diulang lagi. Sekarang kita lanjut aja ke bagian di sini. Kita mau lihat bahwa ini huruf yang sama ternyata dibacanya juga bisa jadi beda-beda gitu. Fish, ikan. Fire, api. Jangan lupa R di bahasa Inggris antara R dan L, cadel gitu. Nama saya kan Ira, tapi orang sini suka, ya orang bule atau orang asing lah ya, suka bilang Ira. Ya udahlah ya. Fire, jadi bukan fire, tapi fire, cadel ya, api. I di sini I jadinya I. Far, jauh. Nah sekarang kita lihat ini U malah jadi A ya. Fun, menyenangkan. Boleh dicari nanti ini gimana cara bacanya, ini juga gimana cara bacanya. Yang satu artinya penggemar, yang satu artinya mobil gitu ya, kendaraan, van. Kita juga pakai ya istilahnya ya, van. Boleh dicari sendiri gimana cara bacanya. Yang jelas ini si A-nya jadi lebih panjang daripada yang ini. Ini A-nya pendek, ini A-nya lebih panjang. Walaupun cara bacanya mirip-mirip, tapi A-nya lebih panjang. Nah kalau penggemar satu tuh ini aja ya. Kalau penggemar lebih dari satu baru ada S-nya. Jadi selama ini bilang, oh saya, kalau di bahasa Indonesia, saya fans kamu. Ya enggak kan kita satu, saya satu kan, masa saya fans. Memangnya saya lebih dari satu, harusnya bilangnya fan. Kalau di bahasa Indonesia kan fan. Bahasa Inggris coba cari sendiri ya, bandingin apa bedanya ketika kita menyebutkan ini dan menyebutkan ini ya. Terus kalau mau penggemarnya lebih dari satu, kasih S di belakangnya. Ini juga bisa artinya kipas angin ya, penggemar, tapi bisa juga kipas angin. Karena nyebutin, walaupun ini U ya, jelas-jelas U, ini A, tapi A di sini ketika kita menyebutkan dan nanti ketika di sini jadi A juga, tapi A-nya beda. Agak beda lah sedikit. Sekarang ini sebetulnya mirip-mirip dengan for untuk ya, tapi agak-agak ada E dikit lah ya, for. Ya gini lah ya. Oleh sebab itu saya kasih E-nya warna biru muda. Sekarang ini fail, fate. E yang ada, kalau bahasa Sunda ini curek ya, bahasa Indonesia apa ya? Ini artinya E yang sama dengan kita mau bilang besok. Kalau yang enggak saya kasih tanda kuning ini yang kita bilang kemarin, kalau ini E. Kita lihat ini A, bacanya malah E ya, ini juga. Ini A sama I, dibacanya EI. Ini A aja, tapi dibacanya E sama I. Malah ini E-nya nggak dibaca, silent letter atau huruf yang sunyi, huruf yang diam, senyap. Fate, takdir atau nasib. Fail, gagal. Nah ini juga ada to untuk, to kepada gitu ya. Juga to dua. Jadi untuk ada dua ya, yang satu for, yang satu to. Sama di bahasa Indonesia juga kan ada satu kata tuh artinya bisa macam-macam gitu ya. Kita taunya ini artinya apa ya, kita lihat dari kata-kata lain yang digunakan setelah kata itu. Jadi oh ini artinya ini gitu. Kita lihat di sini
sepeda, bicycle. Terus kita lihat, oh berarti ini kita baca sebagai cycle. Enggak, ternyata ini bacanya cycle, siklus. Terus kita udah lihat, oh ini cycle. Oke lah, berarti ini recycle. Untung bukan balik lagi ke recycle ya. Yang beda sendiri cuma ini doang, sepeda. Ininya BI tapi dibacanya sebagai by. Ini cycle. Ini sama ini, tapi bacanya beda. Cycle, siklus. Recycle, daur ulang. Nah yang ini susah, sampai sekarang juga saya masih sering suka salah-salah gitu ya. Bisa banyak macam, tapi dulu mas saya salah bacanya vehicle, ikut-ikutan sama ini, jadinya I vehicle sampai diketawain. Padahal harusnya vehicle gitu ya. Haknya ini nggak terlalu, ada yang jelas, ada juga yang kurang jelas si haknya. Ada yang vehicle, tapi nggak jelas pisan yang vehicle, enggak. Tapi vehicle gitu ya, haknya agak-agak setengah lah gitu. Vehicle, bukan vehicle, bukan vehicle. Ada juga yang bilang sebagai vehicle, y-nya kedengeran dikit, vehicle. Ada juga yang nggak nyebutin y-nya, tapi vehicle langsung e. Tapi kan dari i ini ke e ada sedikit y lah ya, lidah kita kan biasanya vehicle, i langsung ke e kan ada y-nya dikit, jadi vehicle, vehicle, vehicle. Ada juga yang vehicle, udah y gini ada lagi i, vehicle, ada lagi. Jadi bisa berapa macam ya? 1, 2, 3, 4, 5 lah. Vehicle, 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 vehicle. Yang penting jangan vehicle, itu udah pasti salah. Nah ini miracle. Miracle. Ini e, ini e. Miracle. Jangan lupa r-nya cadel ya. Miracle. Nah ini nama. Jadi di bahasa Inggris nama juga bisa macam-macam cara nyebutinnya. Ini salah satu nama lah misalnya ya. Biasanya dibacanya Elmira. Elmira. Ini ada curugnya ya. Saya nggak kasih. Tapi ada juga tergantung orang tuanya. Kadang misalnya bisa, oh salah bacanya Elmira. Bisa juga. Ini yang umumnya Elmira. Itulah sebabnya kadang kita membutuhkan cara untuk menyebutkan atau melafalkan tiap abjad yang udah kita pelajari di video awal dari A sampai Z. Kegunaannya itu karena ketika kita menyebutkan, ini kan nanti salah nulis, padahal yang sebetulnya ini. Tadi sebutin, coba sebutin gimana cara nulisnya. Terus bilang I, L, M, I, R, A. Nah, terus gimana cara nyebutinnya? Elmira gitu, ya. Kegunaannya salah satunya di situ. Sekarang yang 3 terakhir. Ini artinya reguler atau bisa arti-arti yang lain. Ini artinya kembali. Ini peraturan, tata aturan. Regular, return. Ini dibacanya e, ini dibacanya i. Ini regulation. Ya. Terima kasih.